Puji Tuhan, kekasih Tuhan dengan Pendeta Sewi, tim Gembala GPPS Jemaat Sawahan, Jalan Arjuna, Surabaya. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran ini sangat penting dalam situasi kondisi pandemi wabah virus corona. Kita akan belajar bersama-sama tentang pencobaan dan ujian. Kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Kemudian disambung ayat 12 sampai dengan ayat 15. Mari kita mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini agar kita memahami apakah pencobaan itu, apakah ujian itu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kemudian kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat 15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Kekasih Tuhan, surat Yakobus ini ditulis untuk jemaat yang tersebar di berbagai daerah, diaspora. Saat itu terjadi aniaya terhadap orang-orang pengikut Yesus, sehingga mereka tersebar ke berbagai daerah. Yakobus sebagai penatua menulis surat Yakobus ini untuk membekali pengikut Yesus Kristus di berbagai daerah bagaimana bersikap di dalam menghadapi situasi kondisi pada saat itu. Kekasih Tuhan, apa yang ditulis oleh penatua Yakobus ini kepada pengikut Yesus Kristus di berbagai daerah, demikian juga kebenaran ini juga membekali kita dalam menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Mari kita akan belajar bersama-sama sikap yang benar di dalam menghadapi pencobaan dan ujian. Pertama-tama kita memahami terlebih dahulu tentang pencobaan dan ujian. Kekasih Tuhan, pengertian dari pencobaan itu adalah kekuatan yang negatif datang di dalam kehidupan seseorang dengan tujuan untuk menggugurkan imannya. Itu pencobaan. Di dalam kita mempelajari Alkitab ada dua bentuk pencobaan. Pencobaan yang dari dalam dan pencobaan yang dari luar.
Pencobaan yang dari dalam itu karena keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 dijelaskan mengenai keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Nah, ini membawa kepada kebinasaan. Tentunya keinginan yang negatif. Nah, di sini pencobaan yang demikian, ini yang dikatakan firman Tuhan, kalau seorang terkena pencobaan yang demikian, jangan dia katakan dari Allah. Allah tidak mencobai seorang pun. Dan di sini tentunya kalau kita mengalami pencobaan yang dari dalam, itu harus mengoreksi diri dan harus ada pemberesan. Sedangkan pencobaan yang dari luar, nah ini dari dunia, dari sekitar kita. Ini bisa ya kesulitan ekonomi, bencana alam, kekeringan, krisis, dan bisa juga ya kesulitan, kesukaran, apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Nah, ini kita mau tidak mau menghadapi situasi kondisi yang demikian. Nah, ini juga bisa ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Karena sebagaimana yang diajarkan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, iblis itu terorganisir, ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasanya, ada penghulu-penghulunya, ada roh-roh jahat di udara, roh-roh kategorial, ya, roh-roh teritorial di sini. Ya, nah ini yang kita hadapi, yang menunggangi segala kelemahan manusia. Kekasih Tuhan, disinilah pencobaan yang dari luar. Nah, pencobaan yang dari luar inilah yang dikatakan oleh Yakobus, ya, Tuhan ubah menjadi ujian. Ini khusus untuk pencobaan yang dari luar. Tuhan ubah menjadi ujian. Selanjutnya, pengertian dari ujian. Apa maksud ujian itu? Ujian itu kekuatan positif. Tadi kalau pencobaan itu negatif. Ujian ini kekuatan positif yang datang dalam kehidupan seseorang dengan tujuan supaya imannya semakin kuat, semakin kokoh. Bukan menjadi seorang yang gampang tersinggung, gampang mogok, gampang merajuk, ya. Ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Ibrani. Ibrani pasal 12 kita bisa membaca ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini tujuan ujian, tujuannya adalah supaya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kokoh, yang sudah diuji, dimurnikan, sehingga dia bukan menjadi anak Tuhan yang gampang tersinggung. Kalau kita punya tim, anggota tim kita gampang tersinggung, ini membuat tim tidak bisa maju, ya, gampang tersinggung, gampang merajuk, ya, gampang mogok. Nah, ini ujian itu tujuannya kita bertekun dan kita menjadi seorang yang gagah perkasa. Ya, dia selalu maju, dia sadar dia maju bersama Tuhan
Ini, ya. Seorang pemimpin yang baik itu jangan gampang ngomong, saya mundur, saya keluar dari organisasi ini. Ya. Saya kalau tidak dilakukan ini, diwujudkan ini, sudah saya keluar. Ngancam. Seorang pemimpin yang baik itu dia tahan banting. Apapun yang terjadi, dia tetap mantap untuk melayani Tuhan. Karena dia melayani Tuhan. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang anak Tuhan yang kuat kokoh di dalam menghadapi tantangan apapun. Nah, ini pengertian dari pencobaan dan ujian. Saya tegaskan di sini. Jadi pencobaan itu adalah kekuatan negatif yang datang dalam kehidupan seorang itu dengan tujuan supaya gugur imannya. Dan pencobaan itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam ini karena terseret keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, gengsi. Ya. Nah, untuk ini dia harus dibereskan sesuai dengan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Datang kepada Tuhan, bertobat, maka dia akan dipulihkan. Toto hidup, jangan sampai masalah-masalah timbul karena ketidaktaatan. Nah, ini akhirnya terjebak dengan berbagai kesulitan karena keinginan-keinginan negatifnya ini. Sedangkan pencobaan yang dari luar itu dari dunia ini, dari sekitar kita, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam menjalani satu pekerjaan, atau bencana alam, gangguan-gangguan yang ada karena dunia ini sudah di dalam dosa. Nah, ini seringkali juga ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Iblis menunggangi. Nah, ini yang Yakobus mengajarkan, kalau pencobaan yang dari luar ini, maka ini suatu kebahagiaan dan Tuhan bisa ubah menjadi ujian. Selanjutnya kita perhatikan mengapa sampai Yakobus katakan ini suatu kebahagiaan. Mengapa? Disinilah kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan selanjutnya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian. Nah, yang dikatakan berbahagia ini bukan pencobaan yang dari dalam, karena keinginan yang berdosa itu, tetapi pencobaan yang dari luar, dari dunia ini yang ada kalanya ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Ini karena kita masih hidup di dunia, di atas daratan, kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada kesulitan, kesukaran, karena dunia ini sudah di dalam dosa. Nah, ini yang dikatakan berbahagialah, sebab kamu tahu bahwa ujian, jadi pencobaan yang dari luar ini Tuhan ubah menjadi ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita menghadapi dan kita tetap komitmen kepada Tuhan, menjadikan kita ini telaten, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, ini melalui pembentukan proses dia menjadi seorang yang dewasa, matang rohaninya. Lihat, supaya kamu menjadi sempurna. Lihat sampai begitu rupa, sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Lihat, ini Tuhan ubah menjadi ujian dan hasilnya menakjubkan. Tetapi perlu diperhatikan, kalau itu pencobaan yang dari dalam, dari keinginan mata,
keinginan daging, keangkuhan hidup ini, maka itu harus ada pemberesan. Kita perhatikan di dalam 1 Yohanes. Disebutkan di situ bagaimana ya kalau kita menghadapi ya keinginan-keinginan manusia yang berdosa ini. 1 Yohanes pasal 2. Kita membaca. Demikian firman Tuhan. Ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari dunia, ya, bukanlah berasal dari Bapa. Ya. Lihat, bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari dunia, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi jelas sekali, ya, Tuhan tidak mencobai seorang pun. Itu perlu kita ya tanamkan dalam diri kita. Tuhan tidak mencobai seorang pun. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang melakukan kehendak Allah. Nah, disinilah Yakobus dengan tegas menjelaskan. Ya, Yakobus pasal 1 ya. Kita bisa membaca di situ ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah ini. Jadi pencobaan itu bukan dari Bapa surgawi, melainkan dari dunia ini. Bapa surgawi tidak mencobai seorang pun. Ini perlu kita memahami ini. Jangan sampai kita berdosa di dalam perkataan yang ngata-ngatain Tuhan. Jangan sampai pikiran kita berdosa sampai kita bimbang terhadap Tuhan. Jangan sampai hati kita kecewa, tawar hati kepada Tuhan, dan akhirnya terwujud dalam sikap malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah. Hidupnya tambah tidak karu-karuan, tambah terpuruk. Kekasih Tuhan, di sini perlu kita mempunyai sikap yang bagaimana. Kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 7. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ini yang harus ya kita lakukan kalau kita mengalami pencobaan yang dari dalam. 1 Tawarik pasal 7 dan kita membaca ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar serta aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Lihat, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Memulihkan. Ini kekasih Tuhan. Selanjutnya, kalau kita mengalami pencobaan yang dari luar ini, kita sudah memperhatikan tadi suatu kebahagiaan. Karena dengan mengalami pencobaan dari luar ini, Tuhan ubah menjadi ujian. Nah ini, kekuatan positif
supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang teruji, dimurnikan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang mantap, ya, pantang mundur, tahan banting, tidak jadi anak Tuhan yang suka mogok, merajuk, kekanak-kanakan, mudah tersinggung. Kalau kita punya tim yang demikian, tidak bisa maju. Harus menjadi anak Tuhan yang tahan banting, ya. Dia memahami bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bersama Tuhan dia akan melakukan perkara yang besar. Kekasih Tuhan, Yakobus mengatakan apa? Kalau pencobaan dari luar ini menghasilkan ketekunan, sekali lagi kita perhatikan ya. Menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita menjadi seorang yang dewasa rohani, ya. Kita menjadi seorang yang mempunyai ketenangan, tidak panik, ya, tidak mudah keluar kata-kata kasar, caci maki, ya. Nah ini, karena dia punya Tuhan, dia punya emosi yang dewasa, tidak temperamental, pemarah, muntap lagi, setelah itu nyesel. Dia bisa mempunyai penguasaan diri. Ini tetap tenang, tidak panik, sesuai dengan 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kuasailah dirimu. Nah ini, seorang yang dewasa rohani, matang, sebagaimana Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14, ya, dia dewasa di dalam pemikiran, dia berpikir dengan akal sehat. Nah ini, kita lihat Simon, ya, seorang nelayan. Ketika dia masih nelayan, di depan matanya, bentangan di depan matanya itu pantai, pasir, lautan, perahu, jala, ikan. Tetapi lihat, dia seorang nelayan. 1 Petrus 1. Rasul Petrus yang dulunya Simon dalam hidup yang lama, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi Rasul Petrus. Lihat, siapkanlah akal budimu. Suruh siap akal budi ini. Ini kan karunia Tuhan, akal sehat ini. Supaya kita berpikir dengan pikiran Kristus, mempunyai pengharapan kepada Kristus, kasih karunia Tuhan itu. Kita berpikir sesuai firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bodoh dan terseret oleh hawa nafsu. Dan nafsu itu membutakan pikiran, sehingga akhirnya, ya, terjadilah kasus dan malunya sampai anak cucu. Hanya untuk kesenangan sesaat, tapi harus bayar harga. Malunya sampai seumur hidup, bahkan sampai anak cucu. Ini kekasih Tuhan. Akal sehat harus bekerja dengan baik. Kita harus memiliki pikiran Kristus, waras. Jangan kita menjadi seorang yang emosional, temperamental, gampang caci maki, gampang terus bertindak, ya, dengan emosi, dengan kasar, dengan muntap, kemudian nyesel di belakang. Ini, lihat seorang nelayan. Simon itu bukan seorang yang punya pendidikan tinggi, nelayan yang di pantai. Tetapi lihat, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, siapkanlah akal budimu yang sudah lahir baru ini. Berpikirlah dengan pikiran Kristus, firman Tuhan. Kekasih Tuhan, dan lebih hebat lagi dikatakan apa? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Lihat, ditegaskan kembali oleh Yakobus. Tadi dikatakan berbahagialah, ya, dalam berbagai pencobaan. Tuhan ubah itu menjadi ujian. Ditegaskan kembali, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tentunya ini yang dimasukkan pencobaan yang dari luar, bukan pencobaan yang dari dalam. Sebab apabila ia sudah tahan uji, nah ini, pencobaan yang dari luar itu Tuhan ubah menjadi ujian, bukan dari dalam. Kalau dari dalam, dari keinginan-keinginan negatif ini, dia harus bertobat, datang kepada Tuhan.
Demikian juga 1 Yohanes 1 ayat 9, bertobat datang pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Kita harus koreksi hidup kita ini, dikoreksi, supaya setiap hari hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Lihat, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa, hebat kebenaran firman Tuhan ini. Janji Tuhan, mahkota kehidupan ini yang tahan uji. Jadi bertahan, ya. Ada penguasaan diri. Ini penting sekali, penguasaan diri ini dalam hidup sekarang ini, dalam situasi kondisi sekarang ini. Ya, tidak bisa dikatakan kalau kita mempunyai penguasaan diri itu lebih dari seorang yang merebut sebuah kota. Hebat, lebih dari seorang pahlawan. Dan dikatakan juga oleh firman Tuhan supaya kita ini sabar. Kalau kita ini gampang emosional, temperamental, ya, sampai firman Tuhan katakan tembok bangunannya itu rubuh. Nah ini, jangan ada celah. Celah saja itu juga sasarannya si iblis itu, Lucifer itu, malaikat yang jatuh itu. Lihat, sampai begitu rupa dia mencari celah juga. Bukan yang kerucuk-kerucuknya setan itu. Lucifer itu mencari celah. Nah ini jangan sampai ada celah dalam hidup kita ini. Jangan kita mengatakan, oh enggak apa-apa, itu biasa. Seperti Hawa ketika dicobai oleh iblis yang membawa dirinya, iblis itu dalam bentuk ular. Ya, perhatikan. Iblis katakan, sekali-kali tidak apa makan buah itu, buah kehidupan itu, buah pengetahuan itu. Tidak apa. Sekali-sekali tidak apa. Nah ini, sekali-sekali tidak apa. Lihat, banyak orang yang jatuh karena kerikil-kerikil, bukan karena batu yang besar di depan matanya. Kalau batu besar di depan mata kita pasti tahu persis, kita menghindar. Tapi seringkali beberapa orang tergelincir kena batu-batu kerikil itu. Ya, tergelincir, jatuh dan terpuruk. Maka dari itu firman Tuhan katakan, ya, jangan ada celah. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dan 27 dicontohkan kalau apabila kita marah. Nah, bisa marah kita ini. Kita bukan, ya, robot, kita manusia, makhluk sosial. Di dalam hidup bersama, tidak lepas dari konflik-konflik di dalam hidup kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, di sini jangan sampai ada celah. Bahkan kita lihat firman Tuhan katakan amarah itu bisa membawa kepada pembunuhan loh. Jangan main-main. Yesus mengajarkan itu. Jangan sampai kita ada celah. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan apa? Apabila engkau menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam loh. Jangan sampai matahari terbenam. Jadi harus segera bereskan. Segera dituntaskan. Itu sebabnya perlu koreksi dalam hidup kita, dikoreksi firman Tuhan. Jangan sampai itu menguasai pikiran kita. Dan maaf, jadi bodoh, emosi menguasai keseluruhan temperamen kita. Lihat, ya, sampai tidak melihat kebenaran firman Tuhan itu. 2 Korintus 4 ayat 4. Ilah zaman sekarang ini, ilah apa? Ilah emosi, ilah dengki, benci, dendam, sampai menguasai pikirannya, ya. Dan lihat, terang firman Tuhan akhirnya tidak nampak di pikirannya, di matanya. Dikuasai amarah, kebencian, dendam, sakit hati. Kekasih Tuhan, akhirnya bagaimana? Celah itu yang diintip. Akhirnya tembok kehidupan kita roboh kalau kita membiarkan, ya, roboh. Kalau tembok kehidupan kita roboh, serangan dari berbagai arah. Nah ini, akhirnya kita lihat
tambah tidak karu-karuan, bahkan terpuruk, hancur hidupnya, dan membawa dampak bagi keluarga, bagi pekerjaannya. Itu sebabnya jangan sampai ada celah. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan di sini, tahan uji. Lihat, dia akan menerima mahkota bagi mereka yang mengasihi dia. Ini yang cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kekasih Tuhan, maka kita selalu datang di bawah kaki Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Manusia terbatas. Betapa pentingnya kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita cinta Tuhan. Itu satu wujud kita cinta Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15, setiap orang yang mengasihiku, menuruti segala perintahku. Ada yang mengatakan, Pak Sewi, perintah Tuhan begitu banyak, yang mana yang didulukan? Kekasih Tuhan, jangan kita ribet, mumet, jelimet, ya, birokrat. Kalau kita cinta Tuhan, pertama-tama kita datang di bawah kaki Tuhan setiap pagi. Ini wujud kita cinta Tuhan. Ya. Setiap pagi sesuai dengan Mazmur 90 ayat 14. Lihat, Daud mengutip doa Musa, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Tempat perteduhannya sampai kepada anak cucu adalah Tuhan semesta alam. Luar biasa. Padahal kita lihat Musa itu punya masa, dia nabi. Daud itu raja, punya kekuasaan. Tapi lihat, sandaran hidupnya adalah Tuhan. Ayat 14, setiap pagi dia kenyang terlebih dahulu dengan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap pagi kita kenyang dulu dengan sarapan? Iya, baru yang kedua, ketiga untuk Tuhan. Setiap pagi kita datang di bawah kaki Tuhan. Mazmur 90 ayat 14. Saudara bisa baca. Kenyang dengan kasih setia Tuhan. Dan hari-hari yang saudara jalani, jangan khawatir. Tuhan membuat saudara menjalani hari-hari itu dengan sukacita. Dan lihat, dikatakan ayat berikutnya, kemurahan Tuhan itu menaungi kita. Kita hidup ini membutuhkan kemurahan Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Kita sangat butuh Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita sadar kita manusia fana. Nanti kita ini, tubuh ini akan mati, masuk peti, jadi jasad, dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Ini, ya, siapa yang tidak butuh Tuhan? Betapa fananya kita ini. Umur manusia hanya berapa tahun? Tidak, Mazmur 90-70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Selebihnya kita harus menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Jadi jangan tawar hati. Firman Tuhan sudah ngomong betapa rapuhnya manusia. Rasul Paulus saja mengatakan, tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi hendaklah manusia batinnya kita semakin bertumbuh. Kekasih Tuhan, hidup ini fana adanya. Supaya kita sadar, eling. 1 Petrus 4 ayat 7. Eling siuman. Eling saudara. Jangan sampai kita terbawa arus duniawi ini. Jangan sampai kita dibutakan oleh hal-hal duniawi ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, oleh dosa, oleh amarah, oleh kebencian, oleh dendam, sakit hati. Tiba-tiba maut datang tidak siap, dan akhirnya tempatnya adalah neraka. Itu nyata firman Tuhan. Lihat, neraka itu api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati, selama-lamanya siksaan ini. Kekasih Tuhan, sebab itu hidup ini adalah serius. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Hidup yang sementara ini, jangan sampai kita dibutakan oleh kenikmatan yang sesaat, kenikmatan duniawi ini. Saudara, ada kekekalan. Hanya 2 tempat, neraka dengan api ulat yang tidak pernah mati selama-lamanya, dan surga yang indah, surganya Yesus Kristus. Saya bangga dengan surganya Yesus Kristus. Surga yang suci, yang kudus, penuh kebahagiaan, damai sejahtera selama-lamanya. Keindahan yang begitu suci, kudus, luar biasa. Saya bangga dengan surganya Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, itu sebabnya dalam hidup ini
harus tahan uji. Pencobaan itu, ini pencobaan dari luar. Tuhan jadikan ujian bagi kita. Dan kalau kita tahan, ada penguasaan diri. Tentunya peran Roh Kudus penting karena ini buah roh. Ya, berdoa di dalam Roh Kudus ini. Kita dimampukan. Karena Roh Kudus itu diutus untuk menolong kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16, kita lihat Yesus minta kepada Bapa Surgawi supaya Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong bagi kita selama-lamanya. Di dalam hidup dunia ini kita menghadapi bukan tantangan duniawi, kita masih hidup di atas daratan, tapi juga di baliknya alam roh, dunia kegelapan itu, roh kegelapan itu yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahnya, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat. Ya, lihat. Ini kita perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus. Itu peran Roh Kudus. Selanjutnya kita perhatikan kekasih Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita membaca pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai dengan pasal 5. Maka di situ kita membaca Yakobus menunjukkan bagaimana sikap kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita masih di dunia, bukan di awan-awan. Dan kita sadar hidup kita di dunia fana adanya. Di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus mengajarkan supaya kita minta hikmat kepada Tuhan. Nah, dalam menjalani hidup ini tentunya kita menghadapi kesulitan kesukaran. Nah, ini jangan kita pakai cara manusia. Kita harus pakai cara Tuhan. Cara Tuhan yang bagaimana? Kita lapor masalah kita kepada Tuhan. Lapor, sampaikan dengan kata-kata di dalam doa saudara. Kalau saudara bisa lapor masalah saudara kepada seseorang, kepada konselor, pernahkah saudara lapor kepada Tuhan masalah saudara? Ya. Dan mintalah hikmat. Ini yang Yakobus ajarkan. Ya. Jangan kita minta, wah, orang itu, Tuhan jahati saya, biar saya mohon Tuhan, biar dia ditabrak truk Tuhan. Nah, ini minta hikmat. Dan kalau kita minta hikmat, kita sudah mengatakan kepada Tuhan, bukan kepada teman orang di sekitar kita. Kalau kita lagi bicara dengan seseorang, ya, kita sadar apa yang kita bicarakan. Masa kita ngelantur dan kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Kita minta hikmat. Nah, di sini kekasih Tuhan, yakin kalau kita bimbang tidak menambah sehaslas pun. Ya, bahkan rugi, kita jadi gelisah, cemas, ya, dan itu merusak hidup kita, merusak jiwa kita psikosomatis, akhirnya sakit-sakitan, rugi. Bukankah lebih baik kita yakin, percaya? Sederhana sekali. Tuhan itu tidak jelimet, tidak mumet, tidak berbelit-belit, tidak birokrat, tidak mumet. Sederhana sekali, minta hikmat kepada Tuhan. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan, yakinlah, jalanlah. Nanti Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri, bukan cara kita. Cara Tuhan, nanti Tuhan atur begitu rupa. Tuhan akan buka hikmat kepada kita. Di sini kita ketika menghadapi kesulitan, ya, kita minta hikmat. Tuhan bisa berbicara dan cara Tuhan. Setiap orang berbeda-beda satu dan lainnya. Tuhan bisa buka pikiran kita, memberikan iluminasi. Apa yang firman Tuhan yang pernah kita dengar dari khotbah, ya, buku renungan, buku khotbah, ya, kita lihat artikel-artikel rohani, ya, renungan saat teduh. Kita juga pernah mendengar kesaksian. Nah, itu tertanam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus bisa memunculkan itu
sehingga kita mengalami pencerahan. Oh, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Tuhan pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara manusia. Kita manusia terbatas. Dan lihat, inilah yang disebut pemikiran intuitif. Roh Kudus mengurapi, memunculkan apa yang pernah kita terima, firman Tuhan, kesaksian, dan memberikan pencerahan, sehingga dibukakanlah keran-keran baru bagi saudara. Puji Tuhan. Dan saudara sudah minta petunjuk Tuhan, saudara dibawa berkat ini, dibawa berkat, saudara dibawa naungan berkat, dan lihat Tuhan mudahkan rezeki saudara. Tuhan mudahkan, ya, saudara mendapat jalan keluar bagi masalah saudara. Yang kedua, supaya kita ini tetap ngelakoni firman Tuhan. Di dalam hidup ini, ketika kita menghadapi ya tantangan-tantangan, mudah sekali kita ini, ya, karena manusia seringkali ya mengatakan saya terbatas, saya kan manusia, masih penuh kekurangan, kelemahan. Akhirnya ketika menghadapi masalah yang berat, ya pikirannya judak, dan lihat, ya, menghalalkan segala cara. Di sini Yakobus mengajarkan dalam situasi kondisi apapun tetap melakoni firman Tuhan, komitmen tetap melakukan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, di sini kita punya Tuhan. Seberat apapun masalah saudara, di dalam iman Kristen kita tidak mengenal jalan buntu. Kita tidak mengenal pintu tertutup. Yesus katakan, akulah jalan, akulah pintu. Saudara kekasih Tuhan, tidak ada kata kamus jalan buntu di dalam Tuhan. Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bersama Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang berikutnya, yang ketiga, jangan kita berdosa dan perkataan. Perkataan kita ini mempunyai dampak yang besar. Kalau kita memperhatikan dalam Amsal 18, mati hidup dikuasai lidah. Sampai mati hidup ini dikuasai lidah. Bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak ada makanan, bukan. Sampai mati hidupnya saudara itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya? Nah, membunyikan. Nah, akan makan buahnya. Lihat beberapa orang begitu gampang mengeluarkan kata-kata ceplas-ceplos. Ya, mati aku. Nanti mati tenan nanti. Ya, aduh, apes aku, apes. Dia terus menabur, menyiram dengan kata apes sial. Akhirnya dia menuai apes tenan. Tanpa sadar dia mengutuk dirinya, mengutuk pekerjaannya, mengutuk keluarganya. Nah, di sini perlu dicabut perkataan-perkataan itu. Kalau selama ini kita mengeluarkan kata-kata itu menggema, harus dicabut. Katakan, Tuhan, aku mencabut perkataan-perkataan saya, kata-kata kutuk. Saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini, jangan biarkan dia bebas berterbangan di sekitar saudara. Akhirnya Tuhan tidak bisa bekerja, karena atmosfer kita penuh dengan caci maki, penuh dengan kata-kata kasar, penuh dengan kata-kata kutuk. Cabut itu dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya saudara perhatikan perkataan ini, sampai Yakobus katakan perkataan itu, ya, jangan pandang enteng. Kalau saya perhatikan, ya, dikatakan lidah ini sesuatu yang buas. Loh, buas. Ini lidah manusia kok dikatakan buas. Buas itu sepantasnya dikenakan kepada binatang liar. Kenapa Yakobus sampai mengatakan demikian? Karena perkataan ini bisa membawa dampak yang berbahaya. Dikatakan, lihat, dicontohkan kapal yang kecil. Maksudnya kapal yang besar, ya. Kapal yang besar dengan kemudi yang kecil. Kapal yang besar dan kemudi yang kecil. Lihat, bisa dikendalikan. Sekalipun kapal itu di lautan dengan angin yang keras, ya, bisa dikemudikan dengan kemudi yang kecil. Dicontohkan juga seperti api yang kecil, tapi bisa membakar hutan. Nah, ini lidah. Seorang guru itu saja, ya,
pekerjaannya itu mengajar, pasti dia sudah mahir di dalam perkataan, itu pun bisa kepleset. Dan kalau seorang yang bisa menguasai perkataannya, dia adalah seorang yang sempurna. Luar biasa. Dia bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati, bukan ceplas-ceplos, menyakiti, melukai. Kita datang adalah untuk membawa berkat, perkataan-perkataan yang membangun, menguatkan, menghibur. Kasih Tuhan, ini perkataan. Hati-hati kalau kita kemudikan mobil, ya. Kita tentunya tidak kemudikan kita arahkan ke sungai atau ke jurang, kan konyol. Di sini ini perkataan. Kalau saya mau hidup saudara baik, panjang umur, firman Tuhan katakan, hati-hati dengan perkataan, supaya kita menguasai kata demi kata. Perkatakan firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Yesaya 55 katakan apa? Firman itu tidak akan kembali dan sia-sia. Dia akan bekerja, firman itu. Karena firman itu hidup. Ada hidupnya Tuhan. Dia akan bekerja. Demikian juga Yosua pasal 1 ayat 8. Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Maka Tuhan membuat perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung. Jadi atmosfer kita penuh firman. Lihat, kita akan beruntung. Perjalanan kita lihat akan berhasil. Tetapi kalau kita sebaliknya, maka tidak heran ya buntung. Nah ini pakai cara Tuhan, jangan pakai cara duniawi. Cara duniawi harus pakai ini, mandi kembang, buang apes, buang sial, pakai cara Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Hati-hati dan perkataan ini, dampaknya sangat besar. Dan yang terakhir adalah berdoa. Di teknologi canggih sekarang ini, doa itu tetap relevan. Lihat sampai begitu luar biasa. Yakobus menjelaskan tentang Elia. Elia itu manusia biasa, dia bukan Superman, dia bukan Batman. Tapi sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah ini, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita bukan Batman, kita bukan Superman. Elia manusia biasa, sama seperti kita, dikatakan sama seperti kita. Nah, kalau kita berdoa dan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat mujizat terjadi. Lihat, Elia sudah Tuhan tunjukkan. Tuhan tidak pandang bulu, sebagaimana Roma pasal 10 ayat 12. Tuhan tidak pandang dia orang Yunani, orang Yahudi. Tuhan adalah semua untuk semua orang. Tuhan adalah semua untuk semua orang. Dan Tuhan itu kaya bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Ini kaya di sini bukan teologi kemakmuran, kaya dengan kemurahan Tuhan, kaya dengan kasih karunia Tuhan, kaya dengan pembelaan Tuhan, kaya dengan kasih setia Tuhan. Kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan bahkan katakan berdoa sungguh-sungguh, dia melihat mujizat Tuhan, bahkan bumi pun berbuah. Jadi kalau hidup seorang mau berbuah, keluarga seorang mau berbuah, pekerjaan selalu berbuah. Ini Tuhan tidak jelimet, tidak mumet. Kalau saya berdoa sungguh-sungguh, lihat, saya akan melihat Tuhan nyata, pembelaan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Pada saat ini berkati setiap pendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati juga bangsa negara kami, bangsa Indonesia, negara Indonesia ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon Tuhan, Tuhan yang berdaulat, kami hanyalah umat, hamba, anak Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan, Indonesia ini Tuhan, wabah virus bisa teratasi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan bisa ditemukan vaksin, obat untuk virus ini supaya bisa teratasi, supaya umat-Mu boleh beribadah, tidak takut, tidak cemas. Mari berkati Indonesia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.